Dari luar hanya terlihat sinar lampu redup yang berasal dari lampu minyak. Sinar-sinar ala kadarnya menyelinap keluar dari celah bilik bambu yang mereka tinggali. Sesekali goyangan dahan pepohonan yang tertiup angin membuyarkan kerumunan serangga yang bersembunyi di baliknya. Hening dan sunyi, seperti itulah suasana di pedesaan saat malam mulai merangkak. Di jalan setapak menuju arah perkampungan penduduk masih tampak tergenang air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Danger Zone. Jadi di segmen Kismis Kisah Misteri kali ini, saya menceritakan tentang kuburan Sundel Bolong. Sebelum masuk ke ceritanya, alangkah baiknya kalian dukung channel kami dengan cara subscribe, like, comment, and share ke teman-teman kalian semua, agar kami lebih semangat lagi untuk membuat video-video yang lebih menarik lagi. Oh, tanpa banyak basa-basi kita gas ke ceritanya. Kismis Kisah Misteri dimulai. Kraak, kraak, suara burung gagak seperti alarm alam bahwa matahari sudah waktunya tenggelam. Angkasa pun sudah berubah hitam, hari sudah gelap rupanya. Di desa yang terletak di lereng pegunungan itu sudah tak tampak aktivitas penduduk, mereka sudah masuk ke dalam rumah. Entah apa yang mereka lakukan. Dari luar hanya terlihat sinar lampu redup yang berasal dari lampu minyak. Sinar-sinar ala kadarnya menyelinap keluar dari celah bilik bambu yang mereka tinggali. Sesekali goyangan dahan pepohonan yang tertiup angin membuyarkan kerumunan serangga yang bersembunyi di baliknya. Hening dan sunyi, seperti itulah suasana di pedesaan saat malam mulai merangkak. Di jalan setapak menuju arah perkampungan penduduk masih tampak tergenang air, sisa hujan tadi siang. Jalan yang hanya merupakan hamparan tanah bergelombang membuat penggunanya kesulitan, terlebih saat terkena hujan seperti ini. Beberapa saat kemudian dari balik semak belukar terlihat seberkas cahaya bergerak menerobos kerumunan serangga malam yang beterbangan. Cahaya tersebut berasal dari obor yang dibawa seorang tua renta. Jalannya tergopoh-gopoh seperti dikejar sesuatu. Tanpa alas kaki, terus dijejakkan kakinya ke bumi. Suara genangan air yang diinjaknya menjadi melodi pengiring bagi seseorang yang tak tahu sedang menuju kemana. Nafasnya terengah dan keringat juga sudah tampak berulang kali menetes dari pelipis keriputnya. Tiba-tiba pergelangan kakinya terantuk sesuatu. Rebo, akar beringin tua berhasil membuat pria tua itu terjatuh. Kepalanya terbentur batu nisan dengan keras. Bibirnya meringis dan matanya sedikit terpejam. Seketika lumpur berair melumuri baju dan sarung Pak Tua tersebut. Duh Gusti, gumamnya. Dengan sedikit menahan rasa sakit, dia beranjak bangkit. Dilihatnya sekeliling, dari kanan ke kiri. Tampaknya dia sudah sampai di tempat yang diinginkan. Martini, hentikan kelakuanmu, Duk. Tenanglah kamu di sana, biarlah Gusti Allah menegakkan keadilannya, katanya sambil memegang batu nisan. Dia sekarang berada di samping kuburan yang tak ada tulisan namanya. Kuburan itu berada di bawah pohon beringin tua, dan hanya satu-satunya di tempat itu. Keadaannya yang tak terawat menambah kesan angker tempat itu. Angin tiba-tiba bertiup kencang, dan hujan pun turun. Diajaknya serta gemuruh petir yang menggelegar dengan seenaknya. Pak Tua itu menggigil kedinginan, tapi tak melepaskan genggamannya dari batu nisan. Mulutnya tak henti-hentinya menyebut nama Martini. Sembari komat kamit, dia ingin menyampaikan sesuatu kepada sang pemilik makam itu. Aku sudah tahu siapa yang membunuhmu. Biarkan hukum yang memberikan keadilan untukmu. Jangan kamu kotori jiwamu dengan urusan dunia yang sudah kamu tinggalkan, Cah Ayu, ucapnya. Tak ada jawaban dari arah manapun, yang terdengar hanya suara jatuhnya tetesan air hujan diiringi petir yang membahana. Tiba-tiba bulu kuduknya mulai berdiri. Semak belukar yang tadinya diam sekarang bergerak ke sana kemari tak karuan. Berpuluh-puluh daun beringin berjatuhan menimpa kuburan angker tersebut. Suara lolongan serigala hutan seakan menyambut sesuatu yang gaib. Remang-remang dilihatnya dari balik pohon seseorang dengan rambut panjang menutupi muka. Dia mengenakan kain yang membalut dada sampai ke betisnya. Kulitnya pucat, dari badannya tercium bau busuk yang luar biasa. Kedua tangannya hampir mengelupas sampai terlihat dagingnya. Perut wanita itu mengeluarkan darah yang terus memancar seperti tertembus benda tajam. Darah itu mengalir sampai ke mata kakinya. Martini,
kata Pak Tua itu sedikit gemetar. Sosok berlumuran darah itu ternyata dikenalinya sebagai Martini, cucunya yang tewas 3 bulan yang lalu. Mayatnya ditemukan di bawah pohon beringin itu, dengan tombak bambu yang menembus punggung sampai perutnya. Ini kakekmu. Sudah, Nduk Cah Ayu, biar kakek yang mencari keadilan. Tenanglah kamu di alam sana, ucap Pak Tua itu. Hantu yang dinamakan Sundel Bolong itu hanya menggerakkan kepalanya ke kiri dan ke kanan, sambil mengeluarkan suara tawa yang membuat bulu kuduk semakin berdiri kokoh. Sementara itu di tempat lain, di sebuah rumah yang lumayan besar, terbuat dari kayu dan berbentuk joglo, terdengar sebuah pertengkaran. Pokoknya, kamu harus kuliah di kota. Bapak gak ingin kamu cepet-cepet nikah, kata seorang bertubuh sedikit gemuk sambil berkacak pinggang. Saya gak mau kuliah, Pak. Pengen nikah saja. Lagian ibu lagi sakit. Siapa yang ngurus nanti? Jawab gadis bermata sipit, berambut sebahu yang bernama Anita. Kamu kira enak apa? Hidup berumah tangga itu. Lagian kamu itu masih bau kencur. Masih pengen seneng-seneng, kata Juminto, ayah kandung Anita. Anita yang merupakan gadis kampung menolak untuk dikuliahkan di kota. Dia ingin segera menikah dengan pujaan hatinya. Dalam pikirannya, setinggi apapun dia bersekolah, toh cepat atau lambat akan menjadi ibu rumah tangga pula. Dia memang tidak memiliki impian yang muluk-muluk bisa mengabdi kepada kedua orang tuanya. Sebenarnya sudah lebih dari cukup, apalagi kondisi sang ibu tidak mungkin untuk ditinggalkan. Ibunya, Sukarti akhir-akhir ini memang sakit-sakitan. Hal itulah yang membuat Anita enggan untuk ke kota. Perdebatan mereka berlangsung cukup lama. Sang bapak sebenarnya ingin putri semata wayangnya itu mampu mengenyam pendidikan yang tinggi dan mendapatkan kehidupan yang layak di kota, tidak terjebak di kampung miskin seperti ini. Tapi ternyata tak seperti yang diharapkan. Dia malah pengen cepet-cepet nikah. Sang ibu yang sedari tadi mendengar suara ribut-ribut itu akhirnya keluar dan mencoba mendamaikan mereka. Tubuhnya yang masih lemas dipaksa menghampiri suami dan putrinya. Sudahlah Pak, jika Anita pengen menikah, kabulkan saja. Toh suaminya bisa bantu-bantu bapak di kebun nantinya, kata Sukarti sambil sedikit terbatuk. Walau istrinya berkata demikian, Juminto pada awalnya tetap keukuh ingin mengirim putrinya itu ke kota, sedangkan Anita juga tak mau kalah kerasnya. Di akhir katanya, Anita mengancam akan kabur dari rumah jika bapaknya tetap ingin dia kuliah. Mendengar ancaman Anita, Juminto dengan terpaksa mengurungkan niatnya dan mengabulkan permintaan putrinya. Baiklah bapak kabulkan, tapi dengan satu syarat. Suruh calon suamimu itu mengurus kebun bapak yang ada di dekat kuburan Sundel Bolong itu. Jika dia berhasil memberikan hasil yang memuaskan, bapak akan langsung menikahkan kalian, ucapnya. Anita kaget. Begitu pula sang ibu. Mengapa Juminto mengajukan syarat yang begitu konyol? Kebun yang berada di tempat tersebut sudah lama tidak digarap. Penyebabnya sudah bisa diperkirakan, yaitu letaknya yang berada tidak jauh dari kuburan angker. Kuburan Sundel Bolong, begitulah orang-orang kampung menyebutnya. Sebutan itu bukanlah tanpa alasan. 7 hari setelah Martini dikubur di sana, dia bangkit dengan sosok yang menyeramkan. Rambutnya terurai menutupi muka, dan punggung sampai perutnya memancarkan darah segar. Karena hal itulah dia disebut hantu Sundel Bolong. Di awal kemunculannya, hantu Sundel Bolong itu menakut-nakuti warga, terutama yang dekat dengan area kuburannya. Terakhir yang membuat kenapa ladang milik Juminto tidak digarap lagi adalah Jatmiko. Buruh tani yang ditugasi menggarap ladang tersebut, ditemukan tewas mengenaskan. Mukanya hancur, dan di punggungnya tertancap tombak yang terbuat dari bambu. Dari sana tersebarlah gosip bahwa hantu Martini yang disebut hantu Sundel Bolong itu sekarang menebar dendam. Barang siapa yang mendekati makamnya, maka akan dibunuh. Anita yang tahu karakter bapaknya, merasa tidak mungkin lagi beradu argumen. Ini adalah salah satu kesempatan dia untuk bisa menikah dengan kekasihnya. Tapi apakah Mas Bagus mau menerima persyaratan itu? Pikir Anita dalam hati. Malam itu Anita tak bisa tidur. Pikirannya melayang-layang tak karuan. Bagaimana jika Bagus tidak mau menerima persyaratan itu? Bisa gagal dia jadi pengantin. Yang paling menakutkan, bagaimana jika hantu Sundel Bolong itu membunuh calon suaminya? Dipejamkan matanya erat-erat sambil membayangkan hal yang lain, namun tetap tidak bisa. Berulang kali dia mengubah posisi tidurnya, tetap tak mampu mengundang kantuk. 1 jam,
2 jam sudah berlalu dari dia mulai beranjak tidur, sampai waktu menunjukkan jam 3 pagi, akhirnya dia terlelap. Gambar buram sudah mulai nampak di benak Anita. Dia mulai bermimpi. Di dalam mimpinya, dia melihat sang kekasih sudah mengenakan pakaian pengantin. Oh, sungguh gagah sekali kekasihku, dengan pakaian adat Jawa dan keris terselip di pinggangnya, membuatnya tampak bak satria. Saat gadis belia itu hendak menghampiri calon suaminya, tiba-tiba seorang nenek menghalangi langkahnya. "Tamu duduknya di sebelah sana ya," kata nenek itu sambil menunjuk ke arah pojok ruangan. Anita terkejut, seharusnya dia yang jadi pengantinnya. Tapi kenapa dia disuruh duduk bersama para tamu? Kalau bukan dia, lalu siapa? Tak lama kemudian, seorang wanita cantik yang juga mengenakan pakaian pengantin adat Jawa memasuki ruangan. Dia berjalan pelan-pelan dan berakhir di samping sang mempelai lelaki. Anita melongo seakan tak percaya. Sekali lagi dia berusaha menghampiri sang mempelai, tapi kembali seorang nenek menarik tangannya, kali ini dengan kasar dan sedikit membentak. "Jangan mengganggu, cepat kembali ke pojokan," bentaknya. Anita berontak, meronta dan berusaha melepaskan diri dari terkaman perempuan tua itu. Usahanya berhasil. Ketika terlepas, dia langsung menyongsong sang pengantin wanita. Refleks dia menjambak dan menampar sang pengantin sampai terjatuh. Tidak puas hanya di situ saja, dia kembali ingin mendaratkan telapak tangannya ke pipi pengantin wanita itu. Tapi saat dia mau melancarkan aksinya, sang pengantin berubah menjadi sosok yang menyeramkan. Sosok yang menjadi gunjingan warga kampung, hantu sundel bolong. Wajah Anita yang tadinya beringas menjadi pucat pasi seperti mayat. "Arah!" teriaknya. Dia terbangun jam 5:30. Tidak ada yang mendengar jeritnya itu. Sang ibu mungkin berada di belakang rumah, sedang menghirup udara segar seperti biasanya. Sedangkan sang ayah sudah pasti ke peternakan ayam yang berjarak 500 meter dari rumah. "Gara-gara memikirkan hal aneh, aku jadi mimpi menakutkan," gumamnya sambil berjalan menuju kamar mandi. Setelah menyelesaikan tugas rumah, Anita berpamitan kepada ibunya untuk menemui Bagus. Dengan mengenakan baju kotak-kotak berwarna biru, serta rok panjang coklat, gadis muda itu berjalan keluar rumah menuju tempat sang kekasih berada. Rumah Bagus memang tidak seberapa jauh, namun jalan yang berupa tanah dan terjal, sedikit memakan waktu untuk sampai di tempat tujuan. Di perjalanan, dia juga berpapasan dengan penduduk sekitar yang sedang menjalankan aktivitasnya di ladang. Maklum semua penduduknya hanya tahu bertani sebagai cara melangsungkan hidup mereka. "Mau kemana, Nang?" tanya salah seorang yang dijumpai Anita. "Mau ke rumah Mas Bagus, Pak," jawab Anita dengan sopan. Laki-laki yang ditemui Anita tersebut lalu berkata bahwa jalanan ke arah sana sedang ramai. Mungkin sulit untuk bisa lewat. Keramaian itu diakibatkan bahwa telah jatuh korban lagi, kali ini adalah Pak Tarmiji. Dia tewas dicekik di dekat kuburan sundel bolong. Keterlaluan, padahal Tarmiji adalah kakeknya sendiri. Tapi dijadikan korban juga, kata lelaki tersebut sambil berlalu pergi. Tarmiji adalah kakek dari mendiang Martini, perempuan yang kini menjadi sundel bolong itu. Anita tetap melanjutkan perjalanannya ke rumah Bagus. Memang di perjalanan dia menjumpai banyak orang yang searah dengannya. Mungkin mereka ingin melihat kondisi Tarmiji, korban keganasan si sundel bolong itu. Setelah beberapa menit, Anita melihat banyak orang bergerombol berdesak-desakan memadati sebuah rumah. Namun tidak semua orang dia kenali, sehingga siapa Tarmiji pun tidak dikenalnya. Dia tidak berniat untuk ikut berdesak-desakan dengan warga kampung, karena memang bukan itu tujuannya. Sampai perhatiannya teralihkan oleh seorang wanita tua renta yang menangis terseduh-seduh. Dari arah depan dia berjalan. Kedua tangannya digandeng oleh seorang pemuda. Rupanya dia hampir tak kuasa menahan sedih, sehingga untuk berjalan pun dia hampir tak sanggup. "Yeh, wanita itu yang tadi malam ada di mimpiku." Dalam hati Anita berkata demikian. Rasa kagetnya tak sadar membuat langkahnya terhenti. 10 detik dia berdiri terpaku melihat si wanita tua itu terisak-isak sambil memeluk jenazah seseorang. Karena penasaran, dia bertanya kepada salah seorang penduduk. Katanya wanita itu bernama Waliem, dan yang meninggal itu adalah suaminya, Tarmiji. Lalu kenapa dia bisa mampir di mimpi Anita, padahal dia tak pernah berjumpa sekalipun sebelumnya. Tiba-tiba Anita juga mengingat sundel bolong yang tadi malam juga hadir di mimpinya itu,
dan bulu kuduknya mulai berdiri. Anita secepat kilat meninggalkan tempat itu dan langsung menuju rumah Bagus yang tinggal beberapa puluh meter lagi. Sang kekasih sudah nampak di depan sana, pulang dari ladang, dan hendak melayat Tarmiji. "Bang, ada hal yang ingin aku bicarakan," kata Anita. "Bentar ya Neng, abang mau melayat dulu." "Tunggu di dalam rumah saja sama ibu," kata Bagus. Anita menuruti kata-kata Bagus dan langsung masuk ke dalam rumah. Di sana, dia berjumpa dengan calon ibu mertuanya dan berbincang-bincang ringan sambil menikmati singkong rebus yang baru saja diangkat. Di dalam rumah yang sederhana itu tidak ada kursi buat menyambut tamu, hanya tikar yang digelar di ruang tamu. Di sampingnya teronggok padi sisa panen kemarin. Lantai yang masih berupa tanah itu semakin memberi kesan primitif. Dalam perbincangan itu, Anita juga menanyakan mengenai Tarmiji yang baru saja tewas. Dalam ceritanya, Anita mengetahui sedikit tentang riwayat Martini yang sekarang menjadi sundel bolong itu. Martini merupakan cucu dari Tarmiji dan Waliem. Kedua orang tuanya merantau ke Kalimantan, tapi sampai sekarang tidak ada kabar. Konon kabarnya mereka juga telah meninggal akibat kecelakaan. Martini memiliki saudara kembar bernama Martina, tapi dia memiliki gangguan mental. Saudara kembarnya itu sudah lama dipasung karena sering mengamuk. Sampai sekarang, siapa yang membunuh Martini belum bisa diketahui. Karena itulah dia penasaran dan menjadi hantu sundel bolong, kata Sulastri, ibunya Bagus. "Sebenarnya apa yang telah terjadi dengan Martini, Bu?" Anita mencoba ingin tahu lebih dalam. Tidak ada yang tahu pasti apa yang dilakukan Martini di dalam hutan. Tahu-tahu dia ditemukan tewas di bawah pohon beringin tua dengan kondisi mengenaskan. Punggungnya tertancap tombak bambu yang tembus sampai ke perutnya. Dan atas permintaan Tarmiji dan Waliem, Martini dikuburkan di sana. "Tempat dia meregang nyawa," jawab Sulastri. Semakin lama, semakin menyeramkan topik pembicaraan mereka. Anita jadi semakin ragu kekasihnya mau menerima persyaratan yang diajukan bapaknya. Akhirnya dia mengurungkan niat untuk memberitahu Bagus mengenai hal tersebut. Apalagi tadi sudah ada korban lagi yang tewas di tangan si sundel bolong itu. Mungkin jika situasi sudah agak tenang baru dia mengatakannya. "Saya pamit saja dulu, Bu. Mas Bagus sepertinya kecapekan. Aku tak ingin mengganggunya." Anita pamit pulang. "Loh, katanya ada yang ingin dibicarakan," tanya calon ibu mertua. Anita kemudian berkelit bahwa itu hanya alasan untuk bertemu Bagus, katanya. Setelah Sulastri memberi bungkusan yang isinya 5 buah singkong rebus, dia pun mengantar Anita ke depan rumah. "Salam buat Mas Bagus ya, Bu," kata Anita. Setelah mencium tangan Sulastri, Anita bergegas pulang. Dalam perjalanannya pulang, dia sudah tidak melihat ada kerumunan orang. Mungkin mereka semua sudah selesai menguburkan jenazah Tarmiji, pikirnya. Mengetahui rumah Tarmiji sepi, entah pikiran dari mana dia berniat melihat-lihat rumah almarhum. Dikelilinginya hunian yang berdinding kayu itu. Rumah yang tak begitu besar membuatnya tak sampai 5 menit sudah selesai. Namun pandangannya tanpa sadar tertuju pada sebuah bangunan kecil, seperti kandang kambing yang berada di bawah pohon randu di belakang rumah. Penasaran, dia pun hendak menengok isinya. Pelan-pelan dia melangkahkan kaki, sambil sesekali menengok ke kanan dan ke kiri, siapa tahu ada yang melihat aksi tanpa izin tersebut. Oh Tuhan! Tampak seorang wanita yang acak-acakan sedang dirantai kakinya. Di sampingnya ada makanan dan minuman yang sudah disantap sebagian. Inikah Martina, saudara kembar sundel bolong itu? "Pergi, Martina yang menyadari kehadiran Anita, mengamuk dan mengusirnya. Di saat mengamuk, Anita sedikit memperhatikan wajah si gila tersebut. Ternyata sangat mirip dengan yang dilihatnya di mimpi kemarin, yaitu wajah pengantin wanita, sebelum sosoknya berubah menjadi hantu sundel bolong. Anita yang takut jadi perhatian orang, langsung terbirit-birit pergi. Sambil berpikir dan bertanya-tanya, dia mencoba menyimpulkan tentang arti mimpinya. Bagaimana mungkin 2 orang asing yang saling ada kaitannya bisa masuk ke dalam mimpi? Dia bahkan tidak mengenal mereka berdua. Malam kini kian mencekam setelah jatuh korban yang kedua, yaitu Tarmiji. Suasana desa menjadi begitu sunyi. Hampir tak ada suara sekecil apapun yang terdengar, hanya suara jangkrik dan burung hantu yang menjadi primadona di waktu itu. Angin pun enggan berhembus, seakan sama takutnya dengan penduduk desa.
Keheningan itu ternyata dimanfaatkan oleh pasangan muda-mudi untuk bermadu kasih. Jumi dan Sasno muda-mudi yang masih bau kencur. Mereka memanfaatkan rindangnya semak-semak sebagai tempat mereka bermesraan. Nampaknya nafsu mampu mengalahkan rasa takut yang pada umumnya dirasakan warga di malam hari. Oke, mungkin segitu saja cerita yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan dapat menghibur kalian semua. Dan jangan lupa ikuti kami terus ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.